Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 156 ya. Far'un. Qala al-Imam al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Qala far'un. قال الشيخ محمد الرئيس في فتواه إن كانت القرى متباعدة وجب على كل قرية جمعة إن جمعت الشروط وضابط البعد عدم اتحاد المرافق كملعب الصبيان والنادي وهو محل القوم ومتحدثهم ومطرح الرماد wal isti'arah min ba'dihim ba'da ila akhir marqal. Ini far'un artinya cabang dari rukun yang kedua daripada rukun sahnya salat Jumat. Harus dilakukan di tengah kota ya. Tidak boleh dilakukan di luar kota, artinya di luar perkampungan ya, di padang pasir dan seumpamanya, akan menyusahkan. Nah, berkata Syekh Muhammad Ar-Rais dalam fatwa beliau, in kanatil qura mutaba'idatan, kalau antar kampung itu saling berjauhan, seperti di kampung-kampung ya, seperti di pedesaan, kampung yang satu dengan kampung yang lain itu saling berjauhan. Wajaba ala kulli qaryatin jumu'atun, maka wajib bagi setiap kampung itu mengadakan sholat Jumat kalau berjauhan. Kalau berdekatan ya satu aja Jumatnya di salah satu kampung ya, supaya syiarnya lebih kuat. Tapi kalau kampungnya berjauhan ya masing-masing kampung bikin ya, supaya tidak menyusahkan penduduk kampung tadi. Tapi ada syaratnya. In ini dari bahasa Arab ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan huruf syarat. In jamaati syurut, jika memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ya, mungkin satu kampung isinya cuma 4 orang, 5 orang, tidak memenuhi syarat karena jumlah bilangannya tidak mencapai 40. Nah, ini kalau setiap kampung itu telah memenuhi syarat, jumlah orang kampungnya lebih dari 40. Yang 40 ini orang yang dewasa, akil, baligh ya, bukan anak-anak, bukan termasuk perempuan, bukan termasuk musafir, yang memang memenuhi syarat ya, syarat untuk sahnya salat Jumat. Atau dalam bahasa lain orang yang memang wajib untuk salat Jumat ya. Anak kecil walaupun sah tapi tidak wajib, perempuan walaupun sah tapi tidak wajib, musafir walaupun sah tapi tidak wajib. Artinya kalau mereka salat nggak wajib lagi salat zuhur karena salat Jumatnya sah, tapi nggak wajib di hak mereka. Artinya nggak wajib kalau mereka nggak Jumatan
mereka salat zuhur, ya, musafir, ya, nggak singgah ketika waktu salat Jumat terus saja, kemudian salatnya diqasar, di jamak misalkan. Atau perempuan Jumatan dia nggak ke masjid, ya, dia salat zuhur di rumah. Atau tadi ya, anak kecil, ya, dia nggak salat Jumat tapi dia salat zuhur, memang fi haqqihi, di haknya dia, di tanggungannya dia, itu tidak wajib, ya. Nah, nah, far'un di sini beliau katakan kalau memenuhi syarat maka setiap kampung boleh bahkan wajib untuk melakukan sholat Jumat. Wadabitul bu'di, standar jauh atau dekatnya kampung itu apa standarnya, apa ukurannya, apa ukuran jarak, ya. Kalau seperti qasar ada ukuran jarak, ya. Nah, kalau dalam zakat ada ukuran nisabnya ada, ya. Nah ini syarat, ya, dikategorikan kampung itu berjauhan sehingga wajib untuk tiap-tiap kampung melaksanakan salat Jumat. Apa standar jauh dekatnya? Wadabitul bu'di, ya, dan standar jauhnya adamu ittihadil marafiq, ya, tidak bersatunya prasarana umum, sebut dengan marafiq, ya. Jadi kalau misalkan ada lapangannya masing-masing, misalkan kalau ada tempat buang sampah, ya, tempat buang sampahnya masing-masing. Nah ini sudah dikategorikan berjauhan. Nah, tapi kalau masih menyatu, kalau main lapangannya cuma itu doang. Kalau buang sampah, tempat buang sampahnya itu doang, ya kan? Disebut marafiq. Nah, ini dikategorikan masih berdekatan. Ente main aja nyampe ke lapangan situ, masih Jumatan kagak nyampe, kasar gitu, ya. Tapi kalau udah masing-masing punya fasilitas, ya, lapangan sendiri, tadi prasarana sendiri, boleh bikin Jumatan sendiri, ya, karena sudah pada satu lingkungan atau satu wilayah. Nah, ittihadil marafiq artinya di sini adam dabitul bu'ad, standar jauh kalau tidak menyatunya prasarana, disebut dengan al marafiq, ya. Nanti al marafiq itu ada lagi pembagiannya. Jadi ada al marafiq as-sihiyah, artinya prasarana kesehatan kayak rumah sakit, ya kan, klinik, itu marafiq as-sihiyah. Nah, ada al-marafiqil amah, prasarana umum, ya, tadi seperti WC umum, ya, kemudian tempat buang sampah umum, ya, itu disebut dengan marafiq juga. Kamal abid sibyan, seperti tempat bermainnya anak-anak, ya, tadi lapangan gitu, ya, lapangan tempat bermain anak-anak. Kalau menyatu di situ itu masih kategorinya sendiri, ya. Tapi kalau udah masing-masing, nah, itu dikategorikannya jauh. Ini kampung ini kalau main di sini, kampung ono mainnya di sono, nah, itu udah jauhan namanya kategorinya, karena sudah punya prasarana tersendiri. Nah, wan nadi, juga nadi. Kalau nadi ini kan bahasa abad pertengahan, tahun 1900 sekian, ya. An-nadi dalam bahasa Arab yang sekarang disebut dengan sport center, ya. Jadi kalau di Arab itu kan tempat hiburannya sedikit. Kalau kita ada laut, kan ada Ancol, ada apa ya kan. Kalau di sana dikit, ya. Jadi salah satu pelariannya itu disebut nadi, ya. Nadi ini kayak kita nih sport center atau sport club. Jadi kalau pengen masuk harus ada membernya. Jadi hampir orang kota itu punya member di sport club tadi itu. Jadi nanti dia datang ke situ mau berenang, mau main bola, mau sekedar nyantai. Pokoknya kalau udah masuk di situ tuh, itu sport center, itu apa aja ada dah kasarnya gitu, ya. Mau latihan manah, mau latihan ini, dan itu hiburan mereka. Karena nggak ada lagi tempat hiburan. Mau hiburan di mana? Di sono padang pasir, sini padang pasir, ini gersang. Mau kemana dia? Nah, itu kenadi namanya. Nah, di situ mereka kongko, ya. Nah, disebut jamaknya nawadi. Ada nadi ini, nadi itu. Itu semakin elit tempatnya, semakin bergengsi. Jadi masing-masing ada member, ada kartunya gitu. Oh, ada begini nih, wah, itu udah kelas elit dah kasarnya gitu, ya.
level tinggi. Nah, nadi kalau dahulu Al-Quran juga membahasakan nadi. Nah, nadihimul munkar. Jadi kalau mereka lagi kongko di tempat kongko mereka selalu melakukan perkara munkar, yang diomongin munkar, yang dibicarain munkar, bahkan yang dikerjain juga munkar, ya sambil mabuk sambil ini. Itu Al-Quran juga membahasakan nadi. Nah, jadi an-nadi artinya tempat perkumpulan komunitas tertentu atau orang tertentu. Ya, biasanya di kampung itu ada nadinya, artinya tempat nongkrong. Kita nongkrongnya di mana gitu ya. Nah, kalau seperti di sebagian negara-negara Arab itu disebut dengan samar. Samar bahasa kita begadang. Jadi mereka kalau malam ngumpul di situ. Toh memang di rumah nggak bisa tidur kalau musim panas, nggak bisa tidur. Akhirnya mereka kumpul. Kumpulnya juga nggak harus tempat elit, ya di padang pasir, gelar aja tuh karpet yang hambal gitu ya. Nah, kemudian kumpul, angin sepoi-sepoi, enak banget ya. Atau kalau seperti di kota nggak ada padang pasir, di atas jadi apartemen atas yang biasa tempat kita jemur pakaian, itu kalau musim panas digelar situ gitu. Terus sambil ngerokok sisa ya, kemudian sambil kadang-kadang baca syair, baca selawat ya. Nah, itu dulu dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Nah, kita begitu jam 12 malam di situ. Jam 2 baru pulang. Kagak ada taksi, kagak ada bis, kagak ada mobil. Di Mesir itu maghrib udah kagak ada bis, malam udah kagak ada bis. Ya mau nggak mau naik taksi. Ini taksi juga kagak ada, itu kagak ada. Karena jalan kaki kita pulang. Jalan kaki dari sini ke Blok M lumayan juga. Itu khusus pengajian malam Jumat. Ya. Jadi kadang beliau ceramah, kadang kita disuruh baca nasid. Orang Indonesia baca qasidah. Ya, saya orang-orang Banjar, itu emang suaranya enak ya. Jadi murid-murid guru Ijai atau guru Abdul Ghani ya. Nah, disebut guru Jaini. Nah, itu nadi juga disebut nadi, tempat perkumpulan orang ya. Nah, komunitasnya, tempat wadahnya itu disebut muntada ya. Jadi muntada artinya tempat atau forum atau media kita berkumpul untuk kepentingan yang sama, tujuan yang sama. Kalau itu tujuannya hiburan ya, kalau mungkin kita muntada untuk tujuan tertentu, majelis ilmu ya, atau membahas hal-hal tertentu. Nah, itu juga disebut dengan muntada. Ini muntada ini masih seperti majelis gitu ya, artinya tempat berkumpulnya komunitas tertentu. Kalau Kamal abid sibyan, seperti tempat bermain kanak-kanak, prasarana permainan itu. Wan nadi atau tadi sport club. Wa huwa, yang dimaksud dengan nadi mahallul qaum, tempat berkumpulnya satu komunitas tadi. Wa mutahaddatsuhum, tempat mereka saling berbicara, ngobrol. Kalau mau ngobrol di situ ya. Nah, jadi enggak di rumah seseorang ya. Rumah seseorang mungkin mengganggu sahibul bait, udah di mana, di kampung ini, di lapangan, di pos kamling. Nah, itu mereka kumpul di situ. Nggak ada tuan rumahnya, masing-masing aja. Nah, fasilitas umum. Gitu. Wa matrahur ramad, dan tempat membuang ramad. Ramad ini artinya debu. Nah, karena sampah kan, mereka nggak ada sampahnya. Emang apaan sampahnya? Kalau kita serba plastik, serba ini ada sampahnya. Kalau orang Arab, korma ditelan habis, paling kulit bijinya doang. Sampahnya apaan? Ya. Nah, sampahnya itu romad, artinya abu. Mereka mungkin masak air gitu, itu pakai kayu. Nah, kayunya itu menghasilkan abu. Sehingga dalam sastra Arab, kalau kita ingin memuji seseorang itu dermawan, nggak langsung dikatakan si fulan itu sahi atau karim, yang artinya dermawan, tapi enggak dikatakan fulanun rajulun kasirur romad. Si fulan itu orang yang debunya banyak, orang yang abunya banyak. Kenapa? Karena orang yang abunya banyak berarti sering masak. Orang yang sering masak berarti banyak tamu. Orang yang banyak tamu berarti orang yang dihormati. Bukan dia yang didatengin, tapi dia yang didatengin. Ya. Jadi untuk sampai kepada poin tertentu, si fulan itu orang terhormat, tapi kelayaban dulu. Fulan itu abunya banyak.
Abunya banyak, apa maksudnya? Jorok, kotor? Bukan, sering masak. Terus kalau sering masak, ya sering kedatangan tamu. Kalau sering kedatangan tamu, ya dia orang terhormat. Ingin sampai ke kesimpulan dia orang terhormat, tapi kelayaban dulu. Itu keindahan sastra Arab. Fulanun rajulun katsirur ramad, ya. Nah, itu isti'arah namanya, artinya dipinjam, ya, konteks lain untuk menunjukkan hal lain. Sama seperti fulanun kal bahar, si fulan itu kayak laut. Kayak laut maksudnya apa? Sama, dermawan juga. Kok orang dermawan dibilang kayak laut? Karena laut itu memberi apa saja yang diinginkan oleh orang. Yang datang mau ngambil ikan, silahkan. Yang datang nyelam pengen ngambil mutiara, silahkan. Yang pengen sekedar hiburan, berenang, silahkan. Nggak bakal pelit. Laut nggak pakai, enggak, gua nggak kasih, enggak, silahkan. Nggak pernah habis lagi diambil-ambil, ya. Dari nenek moyang kita dulu nggak makan ikan, yang diambil beranak-beranak mulu, ya kan? Nah, itu ingin sampai kepada pernyataan si fulan itu artinya dermawan, nggak dikatakan langsung fulan dermawan, tapi si fulan itu kayak laut. Maksudnya kayak laut, memberi apa yang diambil oleh orang yang datang. Ente mau perlu apa? Ada dia tuh. Ente mau minta apa? Ada dia itu. Nah, kayak lautan gitu ya. Fulanun kal bahar. Nah, ini gambarannya. Jadi wa matrahur ramad, taraha artinya melempar atau membuang, tempat orang buang debu atau abu. Abunya dibuang di situ. Nah, itu berarti punya prasarana. Jadi kalau prasarana tempat buang sampahnya bahasa sekarang itu beda, ya, berarti kampungnya sudah dikategorikan jauh. Tapi kalau masih menyatu, berarti kampungnya masih berdekatan, masih tetanggaan. Gitu. Nah, wal isti'arah min ba'dihim ba'da, atau bisa saling pinjam. Kalau kita mau bikin acara ini misalkan, pinjam kampung sebelah. Kalau masih bisa minjem, berarti masih dekat. Kalau udah kagak bisa, saking jauhnya ini udah kagak bisa, kejauhan misalkan. Nah, itu udah dikategorikan jauh. Ini standar zaman dulu, ya. Nggak pakai ukuran jarak, ya, tapi ukuran prasarana. Kalau prasarananya sudah komplit di satu kampung, dikategorikan kampung itu mandiri, sehingga bisa buat jumatan sendiri. Nah, kalau prasarananya sudah menyendiri, gitu ya. Qala fa in ikhtalafat, kalau berbeda prasarananya, faqura, maka dikategorikan masing-masing kampung. Tapi kalau masih menyatu, dikategorikan satu kampung. Tapi kalau udah masing-masing, artinya punya prasarana sendiri, itu masing-masing kampung. Tapi kalau tadi masih menyatu, ya berarti masih satu kampung, belum berjauhan. Nah, itu standarnya. Ai fahiya qura katsiratun, maka ia dianggap sebagai kampung yang banyak. Ini kampung, ini kampung, ini kampung, karena masing-masing punya prasarana sendiri. Wa ini tahadat, walaupun dari segi lokasi berdekatan, tapi dari segi prasarana sendiri-sendiri, kayak komplek gitu ya. Jadi ini komplek A misalkan, komplek B, prasarana komplek A sendiri, prasarana komplek B sendiri. Tapi kalau prasarananya masih nyatu antara komplek A sama komplek B, olahraganya satu tempat main anak-anaknya satu tempat, itu jumatannya menyatu. Tapi kalau prasarananya sudah beda, ya, mungkin kompleknya yang berbeda, ya. Ini komplek ini, masing-masing ada prasarananya. Nah, itu masing-masing boleh bikin jumatan. Ya. Qala fal muttajah fi ma dzukir qaryatun wahidah. Jadi pendapat yang lebih tepat itu dikategorikan sebagai satu kampung kalau prasarananya masih menyatu. Walati lam tajma'i syurut ma'adamil ittihad fahiya ma'a ghairiha ka kharijil baldah. Gimana kalau ada satu kampung belum memenuhi syarat, ya. Mungkin tadi bilangan orangnya nggak sampai syarat, ya, nggak sampai 40 gitu kan. Ma'adamil ittihad, tapi prasarananya sendiri. Mungkin komplek-komplek yang elit, ya, rumahnya gede, orangnya sedikit. Kadang dia nggak tinggalin tuh tempat itu, dia punya lagi komplek yang lain, atau dia punya lagi rumah yang lain. Nah, kalau dikumpulin satu komplek, walaupun prasarananya mandiri, tapi orangnya kagak nyampe 40 gitu ya, itu dikategorikan di sini. Nah,
lam tajma'is syurut, belum memenuhi syarat, ma'adamil ittihad, dan sedangkan dia tidak menyatu kompleknya, ya, pisah-pisah, tapi syaratnya belum cukup. Fahiya ma'a ghairiha ka kharijal baldah, maka dia dikategorikan satu tempat tersendiri di luar kota, dia dianggap di luar kota. Kalau masih dengar azan tetap wajib datang Jumat, tapi kalau udah nggak dengar azan sudah nggak wajib Jumat, sholat zuhur aja dah. Sekomplekan memang cuma sedikit, ya. Kemudian kampung jauh lagi, ya, mungkin tadi komplek yang misalkan di kawasan pegunungan misalkan, ya. Ada di Malaysia itu, ya, masih kerabat, ya, mantan Perdana Menteri ada Mahathir, itu tinggalnya di bukit. Bukitnya ada dua, ya. Yang di sini cuma satu orang yang meninggalin, yang di sini satu orang. Saking gedenya rumahnya, saking kayaknya itu. Kalau kita naik ke atas bukit, cuma rumah dia doang, nggak ada yang lain, nggak ada tetangganya gitu. Yang begini nih ya perlu turun gunung kalau mau sholat Jumat, ya kan. Kenapa masih di dalam kota? Karena dulu ada santri kita ngimamin di situ, ngimamin sholat taraweh. Itu khusus buat pegawainya doang, puluhan pegawainya itu. Sohibul baitnya mah cuma sedikit, ya, tapi pegawainya yang banyak. Ada lapangan golfnya, ada anunya, ada, ya. Akhirnya bikin sholat taraweh sendiri. Nah, tapi tadi itu kalau sholat Jumat mereka nggak bisa bikin sholat Jumat karena nggak memenuhi syarat, ya. Jumlah anggota atau jumlah yang berdomisili di tempat itu nggak sampai 40. Jadi kalau mau Jumatan ya turun ke bawah. Di Malaysia memang masjid jarang, sekalinya ada gede. Jadi hampir semua orang kalau mau sholat itu pakai mobil. Hatta sholat 5 waktu, ya, jalan kaki jarang, ya, jarang yang jalan kaki, rata-rata naik mobil karena jauh lokasinya. Allah, satu komplek juga begitu. Nah kita ini iseng-iseng mau sholat zuhur, nyari masjid di komplek. Ilah jauh banget jalan, udah panas, udah ini, udah gitu, udah sampai nih dikunci masjidnya. Mau minta sama siapa, kagak ada marbotnya, kagak ada anunya. Allah, mau ngelamar kemarin jadi marbot, gede kali gajinya. Tadi itu prasarana untuk itu susah. Jadi untuk mau rutin sholat berjamaah yaitu harus punya mobil. Udah gitu jaraknya jauh. Ini kita beruntung tinggal lompat doang di sini. Kita mau sholat di masjid tinggal loncat doang di kampung gitu, ya. Di Malaysia susah. Qala fa in sami'atin nida, kalau yang kompleknya tadi tidak memenuhi syarat mendengar azan dari wilayah yang lain, ya, wajib 'alaihal hudur, maka wajib untuk mendatangi Jumatan itu. Masih kedengaran azan kasarnya. Ini kan dulu standar dulu dengar azan itu ya nggak pakai sound system, mukabbirus saut, ya. Jadi standarnya itu kalau kedengaran azan sampai di lokasi kita wajib kita datang. Kenapa? Karena rumahnya masih berjauhan, sehingga ketika dikumandangkan azan itu nggak ada yang membentur suara tadi. Jadi terus nyampe. Kalau sekarang kan bentur tembok, bentur ini, akhirnya perlu pakai alat. Nah itu standarnya sama. Kalau dulu walaupun jauh, tapi karena nggak ada penghalang suara sehingga bisa nyampe. Kalau sekarang, walaupun padat ramai, karena banyak penghalang suara, akhirnya perlu mukabbirus saut atau pembesar suara, sound system, ya. Nah, wa illa fala, tapi kalau nggak dengar azan maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat, tapi wajib sholat zuhur. Nah, qala qauluhu fi khittatil balad, yang di atas tadi kemarin itu dikatakan Jumatan harus dilakukan fi khittatil balad. Apa yang dimaksud dengan khittatil balad? Bi kasril kha, kha-nya baca kasrah, bukan khattah, bukan khuttah, ya. Bukan khuttah, bukan khattah, tapi khittah. Nah, ay alamatu abniyatil balad, yang artinya atau yang pengertiannya adalah tanda-tanda bangunan kota. Jadi tanda nih biasanya ditanda dengan pagar, tanda dengan gerbang. Itu kota dulu kan pakai gerbang tuh. Jadi kalau kita masuk kota, sebagian daerah-daerah Arab itu masih tersisa itu pintu-pintu gerbangnya. Di Yaman misalkan, di Sana'a, ya, itu ada pintu gerbang gede menandakan kita masuk wilayah negeri tertentu. Di Mesir juga begitu, ya.
Ada disebut dengan pintu gerbang, atabah, ya, atabatul bab. Nah, qala wa mithlul bina as-sarab, seperti bangunan juga adalah as-sarab. Jadi tadi itu standarnya bangunan, ya. Kalau masih ada di dalam lingkungan bangunan, masih kategori kota, maka kita salat Jumat di situ. Nah, termasuk juga bangunan as-sarab bahwa bi fathataini, dengan dua fathah, as-sarabu, jadi sinnya fathah, ra-nya fathah, fathah juga. Baitun fil ardi, itu rumah. Kalau tadi bangunan, kalau ini rumah. Jadi kalau ada rumah, maka kawasan itu masih dikategorikan kota karena ada rumahnya. Wal kahf, atau kahf, ada goanya. Ail ghar fil jabal, jadi mungkin saja ada orang tinggal di kawasan pegunungan, atau tadi di kawasan goa. Kalau di tempat dia tinggal di goa tadi kedengaran azan, maka dia wajib untuk sholat Jumat. Atau tadi kalau seandainya dia tinggal di rumah tadi fil ard, mungkin kalau bahasa sekarang bunker gitu ya, dia tinggal di basement, tapi adzan kedengeran, wajib untuk hadir salat Jumat. Fayalzam ahlahuma, maka wajib bagi penghuninya, baik penghuni gunung atau penghuni gua atau penghuni bunker tadi, al-jumu'atu, untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, wa in khalata anil abdiyati, walaupun lokasi keduanya, apakah lokasi goa atau lokasi bunker tadi, khalata, dua-duanya kosong dari bangunan. Dia nggak bikin bangunan, cuman nempatin goa, atau dia nggak bikin bangunan, cuman nempatin tanah di dalam lokasi di dalam tanah, ya. Mungkin tanah karena ada bekas galian atau apa, dia tinggal di situ gitu ya. Ya, walaupun nggak ada bangunan, tadi kan standarnya kalau masih ada bangunan dikategorikan kota. Ini bukan bangunan, dia menempatin prasarana alam, ya, kayak goa tadi, tapi masih dengar azan, tetap wajib datang, ya, walaupun nggak ada bangunannya, ya. Wa yushtaratu ijtima'ul abniyati urfan, dan disyaratkan menyatunya bangunan secara uruf, ya. Wa an la yazid ma bainal manzilaini ala 300 dhira', dan tidak lebih jarak antara dua rumah itu daripada 300 hasta, ya 150 meter. Jadi antara satu rumah dengan rumah itu jaraknya nggak lebih dari 150 meter. Nah, itu kalau ukuran jarak. Dakhilaha aw kharijaha, baik lokasi dalam rumah itu ataupun lokasi luar rumah. Fi mahallin la tuqsar fihi shalah, selagi bangunan itu tidak berada di lokasi yang sudah dibolehkan untuk mengqasar salat. Seperti kemarin, belum sampai kawasan rest area, masih ada dalam batasan kota. Illa ba'da mujawazatihi ma taqaddama fil musafir. Nah,